Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di masa pemerintahan Romawi kuno, terdapat sebuah kota nan indah bernama Apesus. Dengan penduduknya yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kehidupan rakyatnya sangat bahagia. Karena telah dipimpin oleh seorang raja yang beriman dan bijaksana. Namun setelah raja tersebut meninggal dunia, berita kematiannya cepat menyebar ke negeri lain di sekitarnya. Hingga kabar kematiannya sampai ke telinga seorang raja Persia bernama Dikianius. Dikianius merupakan seorang raja kafir yang sangat sombong dan zolim. Dikianius datang bersama pasukannya menyerbu kota Apesus. Dengan kekuatan militer yang kuat, akhirnya Dikianius berhasil menguasai kota Apesus. Usai berhasil menundukkan warga kota, kemudian Apesus dijadikan ibu kota kerajaan. Dan didirikanlah sebuah istana yang sangat megah, yang bangunannya dibuat dari batu marmer dengan 1000 pilar yang terbuat dari emas, serta dihiasi 1000 lampu indah yang juga berbahan emas. Di sebelah timur ke arah istana dibuat lubang-lubang sebanyak 100 buah, begitu pula di sebelah baratnya, hingga matahari terus menyinari istana mulai dari terbit hingga kembali terbenam. Raja Dikianius memiliki sebuah singgasana yang sangat besar. Di sebelah kanannya terdapat 82 buah kursi untuk para panglima dan komandan pasukan perang. Begitu pula di samping kirinya, terdapat 80 buah kursi untuk para menteri dan petinggi kerajaan lainnya. Sementara sang raja duduk di atas singgasana dengan tempat akan mahkota kepingan emas yang bertabur mutiara, laksana bintang di kegelapan malam. Raja Dikianius memiliki para pelayan yang berjumlah 50 orang, terdiri dari anak-anak, para komandan perang, dan petinggi kerajaan. Semua pelayan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra, dihiasi dengan gelang kaki yang sangat indah. Setiap pelayan diberi tongkat emas, yang semuanya berdiri tegap di belakang sang raja. Selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang pemuda yang terdiri dari anak-anak para cendekiawan. Sang raja tidak pernah mengambil keputusan apapun, tanpa terlebih dahulu berunding dengan mereka. 3 orang berdiri di kanan, sementara 3 lainnya berdiri di samping kiri Raja Dikianius. Masing-masing dari mereka bernama Tamlika, Mixalmina, Mikaslimina, Martelius, Cassitius, dan Sidemius. Raja Dikianius selalu berunding dengan mereka mengenai segala urusan. Demikianlah sang raja berada di atas singgasananya selama 30 tahun lamanya. Selama itu pula ia tidak pernah terserang penyakit apapun. Setelah sang raja diri sedemikian kuat dan sehat, dirinya mulai sombong, durhaka, dan zolim. Raja Dikianius mulai mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan tidak mau lagi mengakui atau menyembah Allah yang Maha Kuasa. Sang raja kemudian memaksa semua orang mengakui raja sebagai Tuhan. Barang siapa patuh akan perintah Raja Dikianius, mereka akan diberi segala macam hadiah, sementara bagi yang membangkang, akan langsung dibunuh. Rakyat pun harus terpaksa mengakui raja sebagai Tuhan. Hingga sekian waktu lamanya, semua rakyat patuh pada raja, hingga ia disembah dan dipuja. Rakyat tidak lagi menyembah dan memuja Allah. Suatu saat ke-6 anak muda yang menjadi penasehat raja berkumpul dengan jamuan makanan dan minuman. Tetapi Tamlika sendiri yang tidak makan dan minum. Ia termenung, memikirkan sesuatu yang selama ini menjadi pertanyaan yang ada di dalam hatinya. Teman-teman Tamlika yang melihat keadaannya, lantas bertanya, "Wahai Tamlika, kenapa kau tidak makan dan minum?" Tamlika menjawab, "Aku sedang memikirkan sesuatu yang membuatku tidak bisa menikmati makanan, minuman, bahkan tidurku." "Apa yang sedang kau pikirkan?" sahut para sahabatnya. Tamlika lantas menjawab, "Sudah lama aku memikirkan langit, siapa yang mengangkatnya ke atas, siapa yang menghiasi langit dengan taburan bintang-bintang yang indah. Siapa yang menghamparkan bumi, siapa yang menancapkan gunung-gunung di atasnya hingga bumi tidak goyah, lalu siapa yang membuat dan mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku." Lantas teman-temannya memeluknya lalu berkata, "Wahai Tamlika, sekarang hati kami juga dipenuhi kegelisahan seperti yang ada di dalam hatimu. Sekarang bisakah kamu menunjukkan jalan keluar untuk kami?" Tamlika pun menjawab, "Saudaraku, baik kalian maupun diriku, tidak menemukan akal selain harus pergi meninggalkan Raja Dikianius yang zolim. Mari kita pergi kepada Raja sebenarnya, Sang Pencipta langit dan bumi."
رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Tamlika lalu berdiri kemudian beranjak pergi untuk menjual buah kurma, dan akhirnya berhasil mendapat uang sebanyak 3 dirham. Uang tersebut dicelupkan dalam kantung bajunya, lalu mereka berangkat mengendarai kuda bersama dengan 5 orang temannya. Setelah berkendara dengan kuda meninggalkan kota, lantas mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, hingga kaki mereka terluka, karena tidak pernah melakukan perjalanan sejauh itu sebelumnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang penggembala kambing, karena merasa kehausan, mereka meminta air atau susu kepada penggembala kambing tersebut. Sang penggembala lantas menanyakan keadaan mereka yang tidak terlihat seperti orang biasa, dengan wajah dan pakaian bangsawan yang dikenakan. Para tersebut menjelaskan situasi mereka yang lari dari Raja Dikianius yang zolim. Mendengar penjabaran para pemuda, sang penggembala juga merasakan sesuatu yang menggusarkan hatinya, hingga ia memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Sang penggembala juga turut serta membawa anjingnya bersama mereka, namun mereka meminta anjingnya untuk diusir, mereka khawatir jika anjing tersebut dapat membongkar rahasia mereka. Namun dengan izin Allah yang Maha Kuasa, anjing tersebut dapat berbicara. "Wahai manusia, kenapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu apapun baginya, biarlah aku menjaga kalian, agar itu menjadi caraku mendekatkan diriku pada Allah yang Maha Penyayang." Mereka lantas melanjutkan perjalanan kembali, hingga berhenti di depan sebuah mulut gua yang tertutup air terjun dan pepohonan. Hingga tiba waktu malam, mereka pun masuk ke dalam gua. Karena merasa kelelahan setelah berjalan sangat jauh, akhirnya mereka tertidur. Sementara anjing yang bersama mereka duduk di depan mulut gua untuk berjaga-jaga. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.